Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdana Rizky Bilyasi dengan NIM 210522517619. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan clash detection. Clash detection sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan clash atau bentrokan yang terjadi dalam model. Kita akan menggunakan fitur clash check yang ada pada menu manage. Langsung saja kita klik menu manage. Langsung saja kita klik menu manage, lalu kita pilih clash check. Kita tunggu hingga kotak dialognya muncul. Pada pengecekan bentrokan kali ini, saya akan mengecek bentrokan yang terjadi antara pondasi telapak atau footplate dengan kolom pedestal. Sebenarnya kita bisa langsung mengecek satu model, namun untuk hasil yang lebih optimal, kita perlu mengecek satu persatu. Langsung saja kita sorot dan lakukan pengecekan. Dan tunggu hingga pengecekannya selesai. Pada komponen ini terdeteksi terdapat 7 clash. Langsung saja kita klik barisnya. Kemudian akan terlihat bagian mana yang terdeteksi sebagai bentrokan. Perlu diketahui terdapat 3 jenis clash. Yang pertama adalah hard clash. Hard clash adalah bentrokan yang keras yang terjadi ketika dua benda atau dua komponen menempati ruang yang sama. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah soft clash, yaitu terjadi ketika komponen tidak mencapai toleransi ruang yang diizinkan. Misal, jarak antar tulangan terlalu dekat sehingga tekla mendeteksi sebagai bentrokan. Yang ketiga adalah flow clash, yang mengacu pada bentrokan dalam penjadwalan pekerjaan, pengiriman material, dan masalah lain yang terkait dengan waktu. Langsung saja kita mengecek clash yang terjadi. Di sini kita bisa melakukan zoom to object, maka tekla akan otomatis memindahkan view kepada bentrokan yang terjadi. Setelah itu kita bisa mengetahui bentrokan yang terjadi dengan cara mengklik clash information. Ternyata bentrokan ini terjadi antara tulangan dengan tulangan. Kita bisa mengetahui bagian tulangan mana yang terjadi bentrokan. Langsung saja kita perbaiki dengan cara mengganti properties pada bagian fondasi footplate. Kita klik 2 kali. Di sini kita akan mengedit pada bagian primary bar. Distance kita isi 90, lalu spacing kita isikan 140. Pada bagian secondary bar kita isikan 90, lalu kita isikan 140. Setelah itu kita klik modify. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita klik play, lalu OK. Nah, di sini kita bisa kembali mengecek bentrokan yang terjadi. Pada bentrokan yang pertama, kita bisa cek. Nah, setelah kita memperbaiki dan bentrokan sudah tidak terjadi, maka flag akan berganti dengan tanda centang berwarna hijau. Kita cek satu persatu. Ternyata ada yang belum kita selesaikan.
Ternyata pada class yang nomor 7, class tersebut termasuk pada soft class. Hanya jarak tulangan terlalu dekat, namun tulangan tersebut tidak terdapat bentrokan. Jadi kita biarkan saja. Baik, setelah selesai, kita akan mengelola daftar bentrokan yang telah kita buat sebelumnya dengan cara menyimpannya. Langsung saja kita klik save. Setelah kotak dialog muncul, kita perlu memilih folder mana yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk meletakkan daftar bentrokannya. Lalu kita isikan namanya. Lalu kita tekan save. Setelah itu kita akan buat daftar bentrokan yang baru. Kita bisa memilih start new season. Selanjutnya kita akan mengecek bentrokan yang terjadi antara sloof dan kolom pedestal. Kemudian kita lakukan pengecekan. Ternyata terdapat 4 clash yang terjadi pada komponen ini. Kita bisa melihat bagian mana yang terjadi clash. Untuk clash ini kita akan mengedit pada bagian kolom pedestalnya. Oke, pada bagian stirrups akan saya edit. Akan saya ganti menjadi angka 80. Lalu kita klik modify. Play lalu OK. Setelah itu kita perlu mengecek kembali clash yang terjadi. Ternyata clash yang terjadi sudah selesai kita perbaiki dan flagnya berganti menjadi centang berwarna hijau. Terdapat satu clash yang belum kita perbaiki pada bagian sloof. Sini kita akan mengedit pada bagian longitudinal atas. Pada bagian cover thickness kita akan mengganti 50 menjadi 53. Lalu kita klik modify. Kita juga perlu mengedit pada bagian longitudinal tengahnya. Lalu kita klik modify. Setelah itu kita perlu mengecek kembali apakah clash sudah benar. Nah, keempat clash sudah berhasil kita perbaiki. Lalu kita perlu menyimpan daftar bentrokan yang terjadi. Kita isikan namanya. Setelah itu kita close bagian kotak dialog clash-nya. Baik, bentrokan sudah selesai kita perbaiki. Kemudian kita perlu melakukan hal yang sama pada setiap komponen yang kita miliki. Kita perlu mengecek pada setiap komponen agar tidak terjadi bentrokan. Namun pada video ini ya, saya akan memberikan contoh pada bagian sloof dan kolom pedestal.
lalu pada bagian footplate dan kolom pedestal. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.